Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk post-test praktikum VLSI, yaitu di sini kita membuat sebuah ROM dengan FSM controller. Jadi di sini untuk ROM-nya ada penyesuaian, yaitu menyesuaikan dengan NRP. Di sini untuk NRP saya adalah 111.018.1028. Jadi nanti untuk nilai dari AB, C, D, E, F, G, H, I, J-nya juga akan menyesuaikan, dan kemudian untuk nilai di bawahnya ini nanti dia juga akan ikut menyesuaikan. Kemudian untuk state mesinnya sendiri, yaitu inputnya ada X, reset, dan juga clock dengan output Y 4 bit. Di sini untuk S0, yang pertama resetnya sama dengan 1, kemudian X sama dengan 0, Y inputnya 0, kemudian outputnya bernilai A, dan dia akan menuju ke state 0. Kemudian ada X, ketika inputnya sama dengan 1, Y-nya sama dengan B, dia akan menuju ke state 1. Selanjutnya di state 1, ketika X-nya sama dengan 0, maka nilai output dari Y akan sama dengan nilai dari J yang di sini, sesuai dengan NRP. Kemudian ketika X-nya sama dengan 1, nilai Y akan sama dengan nilai output D. Kemudian state-nya adalah state I di sini menyesuaikan dengan NRP nantinya. Kemudian di state 2, ketika inputnya sama dengan 0, Y-nya sama dengan E ditambah dengan J. Jadi E ditambah dengan J sesuai dengan NRP, maka dia akan menuju ke state 3. Kemudian ketika inputnya sama dengan 1, X sama dengan 1, maka Y sama dengan F dikurangi I. Di sini juga disesuaikan dengan NRP. Kemudian yang terakhir di state 3, ketika inputnya sama dengan 0, maka outputnya Y sama dengan G ditambah 5. Di sini untuk G-nya disesuaikan dengan NRP, kemudian ditambahkan dengan 5, maka itu akan menjadi output, dan dia akan menuju ke state 3. Kemudian saat X-nya sama dengan 1, Y-nya akan sama dengan H plus 4. Di sini disesuaikan juga untuk H-nya, kemudian ditambahkan 4. Dan untuk state-nya adalah state I. Di sini disesuaikan juga dengan NRP. Berikut ini adalah gambar dari finish state machine yang sudah saya buat. Tentunya sudah saya sesuaikan dengan NRP, yaitu di sini NRP saya adalah 111.018.1028, sehingga dalam A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dia akan berurutan seperti ini. Kemudian kita cocokkan lagi dengan yang diminta di sini, dimana pada saat S0 resetnya bernilai 1, kemudian X-nya bernilai 0, Y-nya sama dengan A. Y di sini sama dengan A di sini nilai saya adalah 1, maka dia tetap berada di state 0. Kemudian ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan B. Untuk B di sini nilainya 1, sehingga X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, maka dia akan beralih menuju ke state 1. Kemudian di state 1, nilai X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan C. Di sini C-nya adalah 1. Pada saat X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1, dia akan menuju ke state 2. Kemudian pada saat X sama dengan 1, Y-nya sama dengan D. D-nya di sini bernilai 0, maka dia ada di state SI. Di sini I saya bernilai 2, sehingga ketika X1 Y-nya sama dengan 0, maka dia akan berpindah ke state 2. Baik, pada di state 2, ketika X-nya 0, Y-nya sama dengan E ditambah dengan J. Di sini pada saat X-nya 0, Y-nya sama dengan E ditambah J. E di sini bernilai 1, sedangkan J-nya bernilai 8, sehingga Y-nya sama dengan 9, maka dia akan berpindah ke state 3.
Kemudian pada saat X-nya bernilai 1, Y-nya sama dengan F dikurangi I. Di sini F-nya bernilai 8, Y-nya bernilai 2, sehingga Y-nya bernilai 6. Maka dia akan tetap di state 2. Kemudian berpindah ke state 3 pada saat X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan G plus 5. G-nya G plus 5. Di sini G-nya bernilai 1, G plus 5, sehingga Y-nya sama dengan 6. Dia akan tetap di state 3. Kemudian saat X sama dengan 1, Y-nya sama dengan H ditambah 4. Hanya di sini 0 ditambah dengan 4, maka Y-nya sama dengan 4. Dan selanjutnya dia akan beralih ke state SI. I-nya di sini 2, maka dia akan berpindah ke state 2. Jadi ini untuk finish state machine yang sudah sesuai dengan NRP saya. Baik, ini adalah program yang sudah saya buat. Di sini menggunakan program top level hierarki. Di top level hierarki ini nantinya di dalamnya terdapat finish state mesinnya dan juga untuk ROM-nya. Untuk entity top level hierarkinya sendiri itu seperti ini. Kemudian komponen FSM dan komponen ROM-nya ini menyesuaikan dengan VHDL modul yang sudah kita buat. Nah, kemudian untuk port mapnya juga kita sesuaikan. Di sini untuk signal counter adalah tempat menampung data outnya. Kemudian di finish state mesinnya programnya itu seperti ini. Di sini untuk port finish state mesinnya yaitu ada X, clock, reset, Y sebagai output. Kemudian pendefinisian state-nya yaitu menggunakan 4 state, ada state 0, state 1, state 2, dan state 3. Di sini ada next state dan juga current state. Nah, dapat kita lihat di sini program ini kita sesuaikan dengan finish state machine yang sudah kita buat di sini. Jadi ketika S 0, X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 1, dia tetap di state 0. Kecuali jika X-nya 1, maka outputnya 1, maka dia akan berpindah ke state 1. Seperti ini sampai dengan di state 3. Nah, setelah itu pada saat outputnya 000, maka next state-nya adalah S0. Kemudian di ROM-nya ini sama dengan percobaan sebelumnya, hanya saja kita ganti di konten ROM array-nya. Di sini kita sesuaikan dengan data yang sudah kita buat, disesuaikan dengan ini NRP, kemudian ini abjadnya, kemudian ini urutan bitnya yaitu bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Nah, di bit 0 ini adalah diisi dengan biner dari data 8, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini disesuaikan dengan NRP. Nah, kemudian 10 sampai 15 ini kita sesuaikan dengan program yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu dimana I ditambah J. Nah, di sini NRP saya adalah 28, dimana I-nya 2 dan J-nya 8. Jadi untuk data 10 sampai 15 ini bit 10 datanya adalah 10, dimana 8 ditambah dengan 2. Selanjutnya kita lihat di testbench top levelnya. Ini merupakan generate dari awalnya. Kemudian di stimulus prosesnya seperti ini. Jadi yang pertama adalah reset dan read ROM 10, kemudian ditunggu 10 detik, reset 0 dan read ROM-nya 1. Setelah itu yang pertama X-nya 0. Pada saat X-nya 0 dia tetap di S0, kemudian berpindah menjadi X-nya 1. Dia menuju ke state 1, 0 ke state 2 dengan nilai output 1. Kemudian dari state 1 saat diberi nilai input 1, maka Y-nya 0 berpindah ke state 2. Kemudian
di sini dari state 2 diberi nilai 0, maka dia ke state 3. Di state 3 diberi nilai 1, dia kembali ke state 2. Di state 2 diberi nilai 1, dia tetap di state 2, kemudian diberi nilai 0 ke state 3. Di state 3 diberi nilai 0, dia tetap di state 3. Nah, kemudian untuk hasil simulasinya itu seperti ini. Jadi di sini nilai X-nya yang pertama adalah 0. Untuk Y-nya kan sama dengan 1. Nah, kita sesuaikan dengan yang di sini. 1 itu nilainya adalah 2. Isinya adalah 2, yaitu 0010. Nah, pada saat X-nya kita beri nilai 1 di sini ya, X-nya 1, maka dia berpindah ke state 1 kan, dengan nilai Y-nya outputnya adalah 1. Nah, data di 1 ini adalah data dari 0010. Kemudian dari state 1 dia berpindah ke dari sini tekan dari state 1. Nah, kemudian habis dari state 1 ini, ketika diberi nilai 0, dia outputnya 1, dia berpindah ke state 2. Untuk nilai 1 ini dia tetap di data 0010. Kemudian di Nah, setelah itu di state 2 di sini, setelah dari state 2 kita beri nilai inputnya yang pertama adalah X sama dengan 0, maka dia menuju ke state 3. Untuk di state 3 dia outputnya menjadi 9. Nah, bit ke 9 di sini menampung data 0010. Kemudian ketika X-nya diberi nilai 1 dari state 3, dia akan kembali ke state 2 dengan nilai output 4. Di sini untuk 4 dia menampung data 1000. Nah, kemudian saat di state 3 ini dia diberi nilai 0, dia tetap berada di state 3 dengan nilai output Y-nya sama dengan 6. Untuk Y sama dengan 6 sendiri di sini mengandung bit datanya adalah 0000. Kemudian dan yang terakhir dia tetap dari state 2 juga diberi input X0, maka dia akan berpindah ke state 3 dengan nilai outputnya 9. Di 9 ini datanya adalah 0001, maka di data sini adalah 0001. Mungkin ini cukup sekian dari saya untuk penjelasan post test VLSI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.